Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah materi fikih di madrasah, yaitu Bapak Jaja Nurjana, dan teman-teman sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada kalian semua. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari kelompok 4 yang berisikan saya sendiri, Michael Pratama Putra Hetari, serta Tobi Zoelami dan juga Muhammad Pamungkas Wijaya. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Wakalah dan Sulhu. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menambah wawasan bagi kita semua dan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan. Ya, yang pertama di sini ada pengertian wakalah. Wakalah atau pemberian kekuasaan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang yang lain mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang atas kekuasaan kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya dan melaksanakannya untuk atas nama pemberi kekuasaan. Selanjutnya di sini ada dasar hukum dari wakalah. Ini dasar hukum tentang kebolehan pemberian kekuasaan ini adalah termaktub di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 19, yang menjelaskan atau mengisahkan tentang Ashabul Kahfi. Dan juga ada hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, selanjutnya di sini ada rukun dan syarat wakalah. Yang pertama ada ketentuan. Ketentuan tentang wakalah, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Selanjutnya ada rukun dan syarat wakalah. Yang pertama ada syarat mewakil atau yang mewakilkan, adalah harus seorang pemilik yang sah yang dapat bertindak terhadap sesuai yang ia wakilkan. Selanjutnya ada orang mukalaf atau anak-anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada syarat wakil dan hal yang diwakilkan. Yang pertama syarat-syarat wakil yang mewakili, yaitu ada cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Wakil adalah orang yang diberikan sebuah amanat. Selanjutnya ada hal-hal yang diwakilkan. Selanjutnya ada diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Selanjutnya ada tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan yang terakhir ada dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Selanjutnya ada sigot, yaitu lafaz mewakilkan. Sigot diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridoannya atau keikhlasannya untuk mewakilkan, dan wakil pun menerimanya. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Selanjutnya ada hikmah wakalah. Pertama, dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat, sebab tidak semua orang mempunyai kemampuan dapat menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan sebaik-baiknya. Misalnya sebagai contoh adalah tidak semua orang yang berkurban dapat menyembelih hewan kurbannya, dan tidak semua orang juga dapat belanja sendiri, serta lain sebagainya. Selanjutnya ada saling tolong-menolong di antara sesama manusia, sebab semua manusia membutuhkan bantuan orang lain, karena manusia merupakan makhluk sosial. Yang terakhir ada timbulnya saling percaya mempercayai di antara sesama manusia. Memberikan kuasa kepada orang lain berarti merupakan bukti adanya kepercayaan pada pihak lain. Secara etimologi, al-suhu menurut Al-Said Muhammad Ta'al-Dimayati, al-qat'un nidha'i, memutuskan pertengkaran. Sedangkan menurut istilah
atau terminologinya didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut. Menurut Imam Taqi al-Din Abi Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab Kifayatul Ahyar, yang dimaksud al-sulhu adalah al-qad'ul ladzi yang qati'u bihi husumatil mutakhosimaini, akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih. Menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri, bahwa yang dimaksud dengan al-suhu adalah akdu yasilu bihi qat'uha, akad yang berhasil memutuskan apa? Perselisihan. Idris Ahmad dalam bukunya Fikih Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-sulhu adalah semacam akad yang dengan akad itu habislah atau terputuslah perselisihan yang sedang terjadi. Sulaiman Rosyid berpendapat bahwa yang dimaksud al-sulhu adalah akad perjanjian untuk menghilangkan dendam, permusuhan, dan perbantahan. Syed Syabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-sulhu adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. Dari ta'rif di atas kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud al-sulh adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan. Selanjutnya, dasar hukum sulhu. Dasar hukum sulhu itu terbagi menjadi dua, dari Al-Quran dan dari hadis. Sedangkan dari Al-Quran itu terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 9 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iftatalu fa aslihu bainahum fa in bagot ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a illa amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, yang artinya, dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakuan adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dan sedangkan yang menurut hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang hadisnya berbunyi, perdamaian dibolehkan di kalangan kaum muslimin selain perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan orang-orang Islam yang mengadakan perdamaian itu bergantung pada syarat-syarat mereka dalam kurung yang telah disepakati, selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, jadi dari kesimpulan Al-Quran dan hadis tersebut, bahwa dapat disimpulkanlah yang dimaksud al-sulhu itu adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat tersebut ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutin. Rukun dan syarat sulhu.
Pertama adalah ijab qabul. Ijab qabul dapat dilakukan dengan lafadz atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya ijab qabul yang menimbulkan perdamaian. Nah, ini contohnya kayak bahwa kami berdamai dengan saudara ini atau dengan kelompok ini, seperti itu. Terus musolih itu adalah pihak yang ngelakuin itu. Coba aja. Yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa. Nah, dalam sini itu pasti namanya permusuhan, namanya perdebatan, pasti ada namanya pihak yang berdebat ini. Nah, pihaknya itu disebut musolih. Musalih anhu adalah persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau dipersengketakan. Itu adalah masalahnya, namanya orang bertengkar, pasti ada nama masalah. Nah, musolih alaihi ini hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Nah, ini musolih alaihi ini semacam kayak misalnya orang mau berdamai. Nah, pasti namanya orang berdamai pasti ada keputusan akhir. Nah, keputusan akhirnya ini keputusan akhir ini ada seperti namanya musolih alaihi ini keputusan akhir. Misalnya saudara ini dapat segini, saudara ini dapat segini. Nah, makanya musolih alaihi ini harus ada hukumnya, ini harus dengan adil agar tidak bermusuhan lagi, agar tidak bertengkar lagi. Tuh, lanjut. Macam-macam perdamaian. Dari segi orang yang berdamai, umpamanya perdamaian antara sesama muslim, perdamaian antara sesama muslim dan muslim, perdamaian antara sesama imam dengan kaum bughat, berontak yang tidak mau tunduk kepada imam, perdamaian antara suami dan istri, perdamaian dalam urusan muamalah dan lain-lain. Dari segi masalah yang didamaikan seperti berikut. Contohnya, pertama perdamaian ibro. Ibro yaitu kewajiban dengan membayar sebagian seperti yang dilakukan oleh orang yang berutang piutang. Perdamaian muwadhah yaitu menggantikan suatu hak dengan yang lain. Perdamaian yang seperti ini boleh dengan syarat seperti jual beli. Terakhir adalah hikmah dari sulhu. Dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya bila mungkin tanpa campur tangan pihak lain. Nah, ini disarankan karena sulhu ini menyarankan bahwa kita berselisih sama orang itu harus dengan kepala dingin, duduk tenang gitu, ngobrol, maksudnya musyawarah gimana caranya ini akan selesai gitu kan. Bila mungkin apabila mungkin gimana caranya tanpa orang lain tuh ikut, maksudnya kita aja ngobrol gitu, sehingga nih tidak ada aib gitu loh bahwa kita pernah berselisih. Nah gitu. Terakhir, kedua, dapat meningkat rasa ukhuwah dan persaudaraan sesama manusia. Nah, ini namanya sulhu ini kan perdamaian. Nah, gimana caranya? Ini akan namanya perdamaian pasti permusuhan kalau kita menjelaskan kita bermusyawarah, ini akan meningkatkan rasa ukhuwah. Jadi semakin erat gitu loh. Oh, kita harus berpikiran dingin, dewasa, adil. Gimana caranya akan jadi sesama saudara itu damai dan ukhuwah. Dapat menghilangkan rasa dendam, angkara mungkara dan perselisihan di antara manusia. Nah, ini namanya yang penting udah dimusyawarahin, keputusannya sama, adil dan segala macamnya. Ini dapat menghilangkan rasa dendam antara kita dan saudara kita juga. Menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan. Namanya kalau misalnya udah adil, maka derajat manusia itu akan bertambah. Itu kita dengan keadilan itu loh. Mewujudkan keadilan antar sesama, saudara atau keluarga atau teman atau saudara atau kelompok yang lain jika kita bertengkar itu. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, ya golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adilah. Terakhir, mewujudkan kebahagiaan hidup baik individu maupun kehidupan masyarakat. Jika misalnya udah berdamai dengan adil dengan segala macam, maka individu kita pun akan bahagia, kelompok masyarakat pun akan bahagia, saudara kita akan bahagia, dan lain-lainnya juga akan bahagia. Mungkin ini aja dari kami. Mungkin habis ini ada pertanyaan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.